Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen A di mata kuliah manajemen agribisnis akan memaparkan materi tentang pembiayaan agribisnis. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen agribisnis ini. Sebelum memaparkan materi, saya akan mengenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama Sandriana Isya Putri, yaitu saya sendiri. Lalu ada Alfiah Zahira Hakim, Tisa Uljannah, M. Rizky Fernanda, dan Yoga Rafiki. Gimana sih sumber pembiayaan agribisnis? Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana, di mana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Jadi, pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian, sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya dalam suatu perusahaan agribisnis. Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama, perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Yang kedua, perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengelola lahan atau ladang. Yang ketiga, perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Yang keempat, perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan. Yang kelima, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. 3 jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen organisasi komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga, aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Unsur-unsur perusahaan. 1. Badan usaha. Yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian. 3. Terus-menerus. 4. Bersifat tetap. 5. Terang-terangan. 6. Keuntungan atau laba. 6. Pembukuan. Yang berikutnya, 4 fungsi umum pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Yang ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Dan yang keempat, pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. 5 sumber pembiayaan umum agribisnis. 1. Kredit non-program adalah jenis kredit yang dalam mekanisme pengajuan dan penyalurannya menggunakan mekanisme pasar. Dengan bunga komersial, Bank Perkreditan Rakyat BPR, Bank Umum, Pegadaian, dan Koperasi Simpan Pinjam menyalurkan jenis kredit ini. Yang kedua, kredit program adalah skema kredit yang dalam implementasinya dikaitkan dengan suatu program sektoral pemerintah, yang umumnya adalah kredit bersubsidi. Ketiga, selain kedua sumber pembiayaan di atas, petani juga bisa mengakses sumber pembiayaan non-formal, di antaranya pelepas uang yang ada di desa mereka tinggal. Yang keempat, para petani juga bisa mendapatkan modal dari para tengkulak dengan janji produk yang dihasilkan akan dibeli tengkulak dengan kesepakatan tertentu. Yang kelima, petani juga bisa mendapatkan sumber pembiayaan dari kos sarana produksi dengan pembayaran tunda atau saat panen, atau yang dikenal dengan Bjornan, dibayar setelah panen melalui kios sarana produksi. Sumber pendanaan agribisnis dari mana aja sih? Yang pertama itu ada sumber eksternal. Sumber dana eksternal adalah sebuah sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan. Sebagai contoh adalah investasi dan hutang. Investasi merupakan penambahan modal yang dilakukan oleh orang untuk perusahaan. Dan hutang adalah sumber dana yang didapatkan dari kreditur. Contohnya ekuitas, modal venture, investasi, pinjaman bank, hibah, dan crowdfunding. Yang kedua itu sumber internal. Sumber dana internal adalah sebuah dana yang didapatkan dari dalam perusahaan. Sebagai contoh adalah laba yang ditahan. Laba yang ditahan itu sendiri merupakan sebuah bentuk dari laba yang terdapat pada sebuah perusahaan yang akan didapatkan pada satu periode tertentu.
Dari sebuah perusahaan itu sendiri, pada laba perusahaan yang terdapat pada sebuah periode tidak akan menjadi sebuah laba yang ditahan. Contohnya modal ekuitas, saham biasa, saham prefen, ataupun pembiayaan internal lainnya. Nah, di sini ada studi kasus yang berjudul Program KUR Mikro untuk para petani. KUR Mikro ini diperuntukkan bagi para petani kecil. Pelaksanaannya sejak tahun 2015. Hal ini berawal dari masalah modal usaha bagi para petani kecil yang selama ini selalu menjadi kendala dalam menjalankan usaha taninya. Bank pemerintah yaitu BRI kemudian meluncurkan program kredit ini yang bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku utama di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri hasil pengolahan pertanian skala mikro, dan perdagangan hasil pertanian. Sesuai skemanya yang mengacu pada keberpihakan bagi petani, kredit ini dibatasi dengan plafon tertingginya sebesar 25 juta rupiah. Begitu pula dengan sistem angsurannya bisa disesuaikan dengan masa panen dari komoditi yang diusahakan para petani. Selain itu, awal para petani mengetahui program kredit ini dengan adanya sosialisasi dari pihak bank kepada mereka, di mana armada dari perbankan ini mengunjungi petani mangga di desa Gumulung Tonggo untuk mensosialisasikan program kreditnya. Dan selain itu, pihak bank bekerja sama dengan pemerintah desa serta para penyuluh pertanian untuk membantu memberikan informasi terkait program kredit yang diluncurkan. Proses ini berhasil dilakukan, terbukti banyak juga petani mangga yang tertarik mengikuti program kredit ini. Prosedur pengajuan serta syarat-syarat pengajuan KUR harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, untuk hasil dari studi kasus tersebut yaitu efektivitas pembiayaan program KUR dari BRI yang diberikan kepada nasabah petani mangga di desa Gumulung Tonggo sudah efektif, di mana hal ini terlihat dari tahapan-tahapan yang dinilai, yaitu tahapan pengajuan pembiayaan, pencairan, pengembalian, dan dampak pembiayaan kepada petani itu sendiri. Semua skor tahapan-tahapan itu skornya berada di atas rata-rata, di mana akan tetapi ada satu tahapan yaitu pemanfaatan pembiayaan dari program KUR yang masih harus ditingkatkan lagi, yaitu pihak petugas bank yang kurang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada petani setelah pinjaman diberikan. Menurut petani, petugas bank hanya melakukan kunjungan pada saat survei dan pengajuan pinjaman saja. Selain itu, pembiayaan KUR yang diberikan oleh pihak bank diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah, dalam hal ini petani mangga. Petani diharapkan dapat terhindar dari masalah permodalan ataupun terbebas dari pinjaman yang berasal dari para rentenir atau pedagang pengumpul yang biasanya memberikan bunga pinjaman yang besar. Pembiayaan yang diberikan juga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk usaha yang produktif nantinya, sehingga dapat mampu meminimalisir resiko dan tunggakan kepada pihak-pihak bank. Setelah memaparkan materi, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya dalam suatu perusahaan agribisnis, di mana modal memiliki perbedaan antara modal di sini sendiri dan modal asing yang menyebabkan adanya segi positif dan negatif dari dua macam modal tersebut. Demikianlah pemaparan materi tentang pembiayaan agribisnis dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.